Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus yang Maha Setia, sanggup menguatkan dan memelihara hati umat-Nya. Ada kecenderungan bagi umat manusia di dalam keadaan normal dan aman biasanya tidak terlalu bergantung penuh kepada Tuhan. Akan tetapi saat keadaan mulai memburuk, manusia kembali mau bergantung kepada Dia Sang Pencipta dan Pemelihara umat-Nya. Apabila kita umat manusia ini hanya mau beriman percaya kepada Kristus, maka kita pada akhirnya pasti akan sadar bahwa hanya Kristuslah yang sungguh-sungguh satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Pada waktu mengalami situasi buruk itulah biasanya yang dapat menyadarkan kita, sebab apapun yang kita punyai dan miliki tidak akan pernah sanggup untuk menopang dan menolong hidup kita. Jemaat atau umat Kristen yang ada di Tesalonika di kala itu sedang mengalami situasi buruk. Mereka menghadapi adanya penganiayaan berat. Semakin hari bukannya semakin membaik, tetapi malah semakin memburuk. Di tengah situasi yang menakutkan dan tanpa kepastian, orang-orang yang mulai menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Sungguh, di tengah situasi sulit seperti itu, yang umum disalahkan adalah Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara. Orang yang meninggalkan hidupnya dari kuasa kasih pertolongan Tuhan, maka seringkali memang nyata bahwa dia mau melupakan Tuhan ketika keadaannya baik-baik saja. Rasul Paulus di dalam nas renungan kita ini mau menegaskan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di sini Rasul Paulus jelas mau mengingatkan kembali kepada kita tentang kesetiaan Tuhan, yang artinya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dalam keadaan buruk yang dialami oleh kita umat-Nya ini. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Justru yang perlu untuk kita pertanyakan adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan di saat kita mengalami penderitaan seperti juga akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Ada dua hal yang perlu ditekankan. Pertama, bahwa Tuhan Yesus mau menguatkan hati para orang yang beriman percaya kepadanya. Kata menguatkan dapat berarti bahwa Dia menanam dengan kokoh, kuat, dan teguh, artinya membuat kita bisa tetap berdiri. Saat kita tak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, maka Tuhan selalu menopang hidup kita ini. Saat menemui jalan buntu, tidak mampu lagi menghadapi situasi sulit, maka sadarilah bahwa Tuhan Yesus akan menguatkan dan membuat kita tetap mau mengandalkan Tuhan Yesus saja. Yang kedua, Tuhan Yesus memelihara kita. Kata memelihara bisa juga berarti mempunyai dua hal, sama seperti di dalam istilah militer, bahwa seorang penjaga yang benar-benar mengawasi dengan kewaspadaan yang tidak pernah putus-putus dengan pandangannya yang tertuju kepada bagian yang harus diawasinya dengan sungguh-sungguh tidak teralihkan. Kedua, dapat berarti bahwa kewaspadaan itu bagi pribadi kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Allah Bapa di sorga harus menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan pengawasannya terhadap diri kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengalihkan pandangannya dari anak-anaknya yang dikasihi dan disayangi.
Sejak umat manusia diciptakan, maka Tuhan Yesus pasti tahu bahwa umat manusia akan memberontak, tetapi Dia juga merancang dari semula untuk menyelamatkan para pemberontak, termasuk kita umat yang beriman percaya kepada Kristus ini. Sejak awal dan sampai akhir kehidupan, maka sadarilah bahwa Tuhan Yesus tetap setia, kemarin, hari ini, dan esok, dan sampai selama-lamanya. Dia pasti akan menguatkan dan menjaga kita. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami agar kami mau sungguh-sungguh bergantung hanya kepadamu, mau mengandalkan Engkau yang maha setia terhadap seluruh ciptaan-Mu, khususnya kami, umat manusia ini yang pasti akan senantiasa dipeliharakan, karena Engkaulah yang sanggup untuk menguatkan kami, Engkaulah yang sanggup untuk memelihara kami terhadap pengaruh yang jahat tanpa kecuali akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Sekarang Bapa, kami mau berdoa untuk setiap orang yang mengalami sakit penyakit apapun juga penyakitnya, terlebih akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Oh Tuhan, kasihanilah kami, pakailah seluruh perawatan, obat oleh para medis, dokter, dan perhatian dari semua kami yang mengasihi, supaya menjadi sarana untuk memungkinkan mereka boleh pulih dan sembuh dari kekuasaan sakit penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan tetap bersyukur kepadamu, yang juga harus terus berharap kepadamu saja. Amin.